Oke, kita dalam media polybag kawan-kawan, ini media polybag tumbuh subur kawan-kawan, dan juga kini kita lagi panen cabai hijau. Nanti kita buat masakan cabai hijau kawan-kawan. Sungguh sangat efektif kawan-kawan ya. Penggunaan lahan kita di lahan sempit juga tidak masalah. Jadi hari ini kawan-kawan, topik kita adalah bagaimana pemupukan cabai dalam media polybag supaya tumbuh subur dan juga bakal buahnya ini supaya jadi kawan-kawan, supaya tidak gugur. Jadi sehingga cabai kita nanti bisa ibaratnya berbuah lebat. Bagaimana caranya? Pastinya kita dengan cara organik kawan-kawan. Makanya ikuti terus bagaimana trik kita, bagaimana tips-tips kita dalam pertanian organik. Ikuti terus kawan-kawan ya. Sebelum lanjut, kita masuk intro dulu. Oke, beginilah sobat, lahan kita, lahan pertanian sempit dalam konsep pertanian organik. Begini dia, tumbuh subur kawan-kawan, dalam media polybag tidak masalah. Begini dia kondisi kita di bawah ini. Ya, sekeliling kita. Jadi kita manfaatkan lahan sedemikian rupa untuk pertanian organik dan juga ketahanan pangan kawan-kawan. Jadi semoga kawan-kawan terinspirasi untuk pertanian organik walaupun di lahan sempit juga tidak masalah kawan-kawan ya. Yang penting adalah niat dan usaha kita pastinya. Jadi hal yang pertama dalam budidaya cabai dalam pertanian organik ya, ini usahakan lahan kita itu lahan yang bersih ya, supaya bebas dari gulma-gulma. Konsep kenapa dilakukan namanya penyiangan kawan-kawan, supaya kita tidak memancing namanya si hama atau penyakit. Sehingga tanaman kita otomatis bebas dari hama dan penyakit. Dan yang kedua adalah ini, usahakan ada namanya ibaratnya ini saluran air, supaya air tidak tergenang dan juga menjaga kelembapan tanah, supaya tidak menimbulkan namanya jamur atau patogen, atau yang disebut dalam momok dalam pertanian organik ialah namanya layu fusarium. Itu disebabkan oleh si jamur biasanya itu karena kelembapan si tanah. Karena terlalu lembab, biasanya itu kelembapan tanah kurang lebih 30% biasanya kawan-kawan ya. Yang ketiga adalah konsep kita adalah penyiraman. Penyiraman ini sangat perlu dalam proses pembuahan atau fase generatif. Jadi 1 kali sehari atau pagi juga bisa lakukan namanya siram kawan-kawan ya. Yang keempat adalah kita biasanya dalam pertanian atau dalam tanaman dalam fase generatif atau fase buah, biasanya unsur hara yang akan diserap si tanaman biasanya cenderung P dan K biasanya. Jadi apa perlakuan kita? Jadi perlakuan kita adalah memberikan pupuk P dan K yang tinggi. Jadi pupuk P yang keadaan tinggi apa sih yang kita lakukan adalah menggunakan POC. Jadi POC ini kita buat juga sendiri. Biasanya POC yang tinggi biasanya dari serabut kelapa, buah-buahan, semua jenis buah-buahan kawan-kawan ya. Semua itu bisa, pasti itu tinggi P dan K-nya, dan bongkol pisang, dan terus tanaman krokot. Jadi lebih jelasnya nanti saya buat deskripsi bagaimana membuat POC yang kaya dengan unsur P dan K kawan-kawan ya. Nanti saya buat bercepatnya. Jadi langsung saja ini sudah saya buat kemarin POC kita ini. Saya buat dalam wadah ini. Ini dia. Ya. Sudah saya sisihkan. Jadi dosis yang kita buat dalam fase generatif biasanya kita lakukan 1:5.
jadi ibaratnya lebih pekat. Jadi kalau masa pertumbuhan biasanya kita menggunakan dosis 1:10, tergantung tanaman kita dan jenis tanaman kita ya. Jadi penyiraman gitu langsung saja kawan-kawan ya, untuk bersingkat waktu kita aduk saja. Nah, gini dia caranya seperti ini. Ini satu ini aja, satu ini aja sudah cukup ini. Nah, ini aja. Gini aja kawan-kawan, sangat gampang dan simple dalam konsep pertanian organik. Yang pastinya adalah kita menyediakan unsur hara yang cukup untuk tanaman kita, sehingga tanaman kita tumbuh subur dan berbuah lebat. Nah, ini dia. Oke, sudah begitu, cukup. Jadi interval kita dalam pemberian POC yang kaya dengan unsur P dan K dalam fase generatif yaitu interval sekali seminggu ya. Nah, usahakan sekali seminggu kawan-kawan. Jadi pengendalian kita yang lagi adalah pengendalian namanya hama dan penyakit. Nah, jadi kita mengendalikan hama dan penyakit dalam pertanian cabai adalah momok dalam pertanian cabai adalah lalat buah pastinya kawan-kawan ya. Jadi dalam konsep ini kita buat begini kawan-kawan. Ini jenis untuk menghalau namanya lalat buah. Ini sejenis kapur barus. Ini sangat efektif, sudah juga saya buat ini. Sangat efektif kawan-kawan, ini ya contoh hasilnya. Berkurang dia digigit oleh si lalat buah ini. Ini kita buat lagi. Jadi kita buat itu jarak antara kapur barus ini 1 meter setiap tanaman kita ya. Nah, jadi itu bisa mencegah si lalat buah. Nanti lalat buah nanti kurang suka ibaratnya ini si kapur barus ini. Dan juga bisa ini kawan-kawan juga pengendalian juga ini bisa juga. Nah, ini namanya petrogenol. Nah, jadi ini mengeluarkan si bau, jadi si lalat buah jantan akan masuk dia ke dalam. Nah, jadi kita ibaratnya mencegah dia datang ke cabai kita, dan juga kita buat di luar namanya petrogenol ini supaya si jantan masuk sehingga perkembangbiakan si lalat buah akan berkurang. Dan lama kelamaan pasti lalat buah kita akan cenderung bisa ibaratnya musnah lah, seperti itu kira-kira ya. Dan juga pengendalian kita secara pestisida organik juga kita lakukan untuk mengendalikan namanya trips, tungau daun atau kutu-kutu daun. Jadi apa saja kita lakukan yaitu adalah dengan pestisida nabati. Ini merupakan ramuan kita secara organik saja. Kita membuat namanya dari bahan daun sirsak. Daun sirsak ini sangat bagus untuk mengendalikan namanya hama trips biasanya kawan-kawan ya. Ini juga namanya bawang putih untuk mencegah atau mengendalikan namanya si jamur. Nah, jadi di sini tuh terdapat namanya fungisida. Dan juga si serai juga bisa mengendalikan hama dan penyakit tanaman cabai kawan-kawan ya. Jadi bagaimana pembuatannya? Pembuatan pestisida nabati ini kita buat nanti deskripsi ya, untuk mempercepat atau mengefisienkan waktu kita. Jadi begini, langsung saja. Jadi kalau dosis yang kita pakai ini adalah 1:10 kawan-kawan ya. Ini 1:10 aja. Oke. Sesudah ini kita masukkan lagi ini namanya sabun cair ya. Sabun cair apa saja bisa ini. Jadi saran kita adalah kalau boleh kawan-kawan jangan terlalu banyak sabun cairnya ya. Bisa namanya merusak tanaman kita. Jadi usahakan pestisida nabati ini atau si sabun cair ini jangan langsung ke tanaman kita dulu, keseluruhan secara umum pastinya. Jadi
kawan-kawan kalau bosi coba buat dulu ke skala kecil ya. Mana tahu pestisida kita terlalu pekat atau menimbulkan reaksi kimia yang lain. Jadi saran kita adalah aplikasikan dulu ke tanaman yang lebih skala kecil, baru skala luas ya. Oke. Jadi sabun cair ini adalah sebagai zat perekatnya ya. Biasanya ini pestisida nabati ini kelemahannya adalah mudah tercuci dan mudah namanya menguap. Jadi kita lakukanlah pencegahan yaitu dengan menggunakan sabun cair. Oke. Seperti itu kira-kira konsep kita. Oke. Jadi langsung saja. Ini kawan-kawan. Gini saja. Kayak usahakan secara keseluruhan ya, dari bawah baru ke atas. Gini saja. Skala contoh saja kawan-kawan, untuk mempercepat waktu kita. Dan interval kita adalah, kalau pencegahan itu adalah 4 hari sampai 5 hari kawan-kawan ya, dalam namanya pengendalian. Jadi kalau pencegahan biasanya kita menggunakan interval 7 hari sekali menggunakan pestisida organik ini. Dan saya kira ini sangat efektif bagaimana perawatan cabai kita dalam media polybag. Dan ini contohnya bisa kita lihat tumbuh subur dan berbuah juga lebat, dan juga bisa terhindar dan namanya lalat buah. Itulah kira-kira konsep kita dalam pertanian organik. Hal yang utama dalam pertanian organik yaitu adalah ini, usahakan di dalam sekeliling kita adalah tanamlah tanaman serai. Itu serai ada banyak. Di sekeliling tanaman kita tanam serai. Serai ini juga bisa mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman sekitar kita. Si serai ini biasanya akan mengeluarkan bau dia kawan-kawan ya. Jadi si bau ini nanti dia akan tidak disukai oleh hama dan penyakit, sehingga tanaman kita aman dari gangguan hama penyakit ya. Dan juga ini kenikir juga cocok. Itu kira-kira. Jadi kita buatlah namanya ekosistem di pekarangan kita lebih efisien, sehingga namanya istilah kata ramah lingkungan kawan-kawan. Itu konsep kita ya. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat bagaimana perawatan kita dalam konsep pertanian organik. Salam organik dan sukses selalu.